Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya? Semoga semua sehat selalu, penuh sukacita, dan tetap semangat ya. Berjumpa kembali dengan saya, Lili, akronim dari Latih Iman lewat Injil. Saudara-saudariku, renungan Lectio Divina kali ini saya ambil dari Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18 dengan tema Iman yang membawa kesembuhan. Setiap orang pasti tidak mau jika keadaannya itu tidak baik. Entah itu dalam keadaan sakit, teraniaya, ditipu, mendapat tekanan ekonomi, terkena bencana banjir, dan lain sebagainya. Setiap kita pasti akan berusaha keluar dari keadaan yang tidak mengenakan. Namun bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut? Saya teringat dengan satu cerita di mana seorang ibu yang saat itu divonis menderita penyakit kanker rahim. Vonis dokter saat itu membuat semua keluarganya putus harapan. Tetapi anehnya, ibu tersebut dengan tenang berkata kepada anak-anaknya bahwa jangan takut dan khawatir. Itu kan hanya vonis dokter, bukan vonis Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup dan berhak mencabut nyawa seseorang. Jika Tuhan tidak berkehendak, atau jika Tuhan berkehendak, maka manusia tidak bisa mengelak. Maka ibu itu membawa anak-anaknya untuk sama-sama berdoa, memohon berkat dari Tuhan agar mencabut penyakit ini. Dengan penuh keyakinan dan iman, maka mereka pun berdoa dengan kusuk setiap hari. Dan alhasilnya, penyakit ibu itu pun berangsur-angsur sembuh. Kesembuhan ibu itu sejalan dengan kisah Injil Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 18. Di dalam Injil ini dikisahkan ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh. Dan ia merindukan adanya kesembuhan. Dia menunggu untuk bisa menceburkan dirinya untuk pertama kalinya ketika malaikat Tuhan turun ke dalam kolam dan menggoncangkan air kolam itu. Tetapi ia tidak dapat melakukannya karena selalu didahului oleh orang lain dan tidak ada seorang pun yang membantunya untuk menceburkan dirinya ke dalam kolam Bethesda. Melihat orang yang telah terbaring sakit bertahun-tahun itu, Yesus mengambil inisiatif. Yesus tidak hanya melihat dan tahu bahwa orang sakit itu telah sekian lama berada di sana, tetapi Yesus juga menyembuhkannya pada saat hari Sabat, walaupun mendapat protes dari orang-orang Yahudi. Yesus tidak menunda perbuatan baik untuk menyembuhkan orang yang sakit lumpuh 38 tahun itu. Menurut Yesus, kemauan si sakit untuk sembuh diperhitungkan sebagai iman yang teguh, dan dengan iman yang dimiliki oleh si lumpuh itu, maka mujizat penyembuhan itu pun terjadi. Mengapa Yesus mau menyembuhkan orang lumpuh sekalipun hari Sabat? Ada dua alasan yang dinyatakan oleh Yesus. Alasan yang pertama yaitu alasan kemanusiaan. Kalau orang boleh memberi minum pada lembu atau keledai seperti yang terdapat di dalam Lukas 13 ayat 15, atau mengeluarkan anak lembu yang terperosok ke dalam lubang seperti terdapat di dalam Lukas 14 ayat 5 pada hari Sabat, apakah tidak boleh orang menyembuhkan orang lain pada hari Sabat? Alasan yang kedua yaitu alasan teologis, yakni bahwa Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, seperti terdapat di dalam Matius 12 ayat 8. Dan ini dihubungkan langsung dengan Bapa yang tidak pernah berhenti bekerja. Jika Bapa berhenti bekerja, maka tidak ada yang bisa hidup di dunia. Contoh,
jika Bapa tidak menerbitkan matahari, tidak menghembuskan angin, atau menghentikan aliran air, siapakah yang masih bisa bertahan hidup? Dan juga siapa yang membuat bayi lahir dari rahim ibunya dan yang mengambil nyawa seseorang? Tentunya Allah, bukan? Itu berarti Allah tidak berhenti bekerja. Allah tidak pernah berhenti bekerja demi keselamatan umatnya. Dan inilah alasan yang dipegang oleh Yesus. Dalam bacaan Injil Yohanes, kita dapat melihat bahwa belas kasihan Yesus mengatasi segalanya. Yesus mengasihi setiap manusia yang menderita. Jika Yesus ingin manusia yang sakit itu sembuh, maka terjadilah kesembuhan. Kasih Yesus terhadap orang yang sakit melebihi aturan-aturan hari Sabat. Yesus juga ingin mengajarkan kepada kita agar kita dapat mengadakan pembaruan dalam cara berpikir, hati, dan perbuatan. Janganlah kita itu terlalu legalistik dan tidak memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan sesama. Sebab inti dari perintah Tuhan adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti terdapat di dalam Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Sudahkah kita peka terhadap sesama kita yang sangat membutuhkan pertolongan? Di dalam quote Paus Fransiskus, keluarga mengajarkan kita untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain dan menempatkan kebutuhan mereka menjelang sendiri. Demikian renungan singkat saya ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.